Selamat siang anak-anakku. Selamat bertemu dengan Bu Evi kembali di pembelajaran daring untuk kelas 11, kelas 12 akuntansi untuk administrasi pajak. Kembali ketemu lagi dengan Bu Evi yang memberikan materi yang sama di kelas 11. Di kelas 12 nanti melanjutkan materi administrasi pajak pada kelas 11, yang mana KD yang akan Ibu berikan nanti bab pertama, perhitungan pajak penghasilan wajib pajak atau pajak badan. Yang bab 2, membuat rekonsiliasi fiskal. Bab 3, pengisian SPT pajak penghasilan wajib pajak badan. Ini KD yang akan kita pelajari pada administrasi pajak di kelas 12. Apa itu pajak penghasilan? Di sini ada pengertian sampai kepada cara menghitungnya. Karena pajak penghasilan itu setiap individu tidak akan sama berdasarkan penghasilan yang diterima oleh seseorang, kemudian atas persetujuan dipotong sesuai penghasilan yang diterima. Potongannya pun juga menurut ketentuan yang berlaku yang diatur dalam perundang-undangan. Di sini pajak penghasilan masuk kepada pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum atas penghasilan yang didapat. Di sini diatur dalam perundang-undangan di negara kita nomor 7 tahun 1983. Kemudian ada perubahan berturut-turut yang sudah tertulis di layar yang bisa kamu lihat di sini adalah nomor 7 tahun 91, nomor 10 tahun 94, nomor 17 tahun 2000 sampai yang terakhir perubahan undang-undang penghasilan itu dirubah tahun 2008 dengan nomor undang-undang 36. Itu perubahan perundang-undangan tentang pajak penghasilan. Kemudian itu mengenai pajak penghasilan. Yang berikutnya, di Indonesia pajak penghasilan itu diterapkan dalam perusahaan perkebunan yang mana dinamakan sebagai PPS atau pajak perseroan. Pajak perseroan di sini dikenakan terhadap suatu laba perseroan yang diberlakukan sejak tahun 1925 untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, kemudian diterapkan dan dikenakan kepada perseorangan atau karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan, di mana PPh-nya, besar kecilnya PPh itu dihasilkan dari berapa besar kecilnya pendapatan perorangan atau karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan. Pada tahun 32, ini masih sejarah ya, supaya kamu bisa mengerti akan pajak penghasilan, silsilah atau kronologi sampai diberlakukan ke Undang-Undang Pasal 36 2008 seperti apa, ini urut-urutannya. Ortonodasi pajak pendapatan itu untuk orang Indonesia atau penduduk Indonesia yang memiliki pendapatan. Itu diberlakukan, disebut sebagai ordonasi pajak upah, yang mana mengharuskan majikan memotong gaji atau upah pegawai untuk membayar pajak atas gaji atau upah yang diterima kepada negara. Nah, di sini bagaimana pajak penghasilan diterapkan, siapa subjek pajaknya, objek pajaknya, ada penjelasan yang akan Ibu jelaskan berikutnya. Subjek pajak
pajak penghasilan yang dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 36 tahun 2008. Salah satunya di situ bisa kamu baca subjek pajak pribadi atau perorangan ya. Di situ yang mana bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi Indonesia yang sudah menetap di Indonesia minimal 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Berarti wajib orang tersebut dikenai pajak oleh negara. Yang kedua, subjek pajak harta warisan yang belum dibagi, yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak. Misalnya orang tuanya meninggal, meninggalkan rumah dan mempunyai beberapa orang anak. Di situ ada perhitungan pajak penjualan yang harus disetorkan kepada negara, entah itu penjual atau pembelinya dikenakan suatu pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang berikutnya disebut sebagai subjek pajak badan. Di sini subjek pajak badan itu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali untuk unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria perundang-undangan, pembiayaan dibiayai oleh negara maupun APBN maupun APBD, penerimaan dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat maupun anggaran pemerintah daerah. Pembukuannya akan diperiksa oleh suatu aparat yang disebut BPK, Badan Pengawas Keuangan, pengawasan secara fungsional terstruktur secara yang diatur oleh suatu negara. Di sini bentuk usaha tetap yang disebut sebagai BUT, bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi, sama halnya dengan subjek pajak pribadi. Di Indonesia diberlakukan apabila seseorang sudah menempati di suatu negara dalam waktu 183 hari menetap atau lebih dalam jangka waktu 1 tahun, maka lembaga usaha tersebut wajib dikenai pajak. Ini adalah subjek-subjek pajak yang harus memberikan kontribusinya kepada negara, karena kita sebagai warga negara yang baik harus patuh terhadap pajak yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan. Kemudian tadi termasuk kepada orang-orang yang masuk kepada subjek pajak. Beberapa poin sudah Ibu jelaskan. Sekarang siapa saja yang tidak termasuk kepada subjek pajak? Di sini contoh yang tidak termasuk subjek pajak bisa kalian lihat. Ini gambarnya UNICEF, itu organisasi perlindungan anak dunia ya. Bisa kamu lihat di sini subjek yang bukan termasuk subjek pajak. Ini diatur dalam Perundang-undangan nomor 17 tahun 2000. Siapa saja orang-orang yang tidak termasuk subjek pajak? 1. Badan perwakilan negara asing yang menetap di negara Indonesia. Badan perwakilan negara ini tidak atau bukan subjek pajak. Jadi tidak akan pernah dipungut pajak. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat dari negara asing atau orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama dengan syarat bukan warga negara Indonesia.
yang bersangkutan tidak dikenakan pajak. Itu ya. Yang kedua berarti diplomat-diplomat yang berada di negara Indonesia yang bukan warga negara Indonesia, entah dari negara manapun, walaupun dia menetap di Indonesia, tidak akan pernah dibebankan atas pajak negara. Yang ketiga, organisasi internasional, di mana organisasi internasional ini juga bukan termasuk subjek pajak. Organisasi internasional ini ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut. Di sini yang Ibu contohkan itu organisasi UNICEF. Berarti juga bukan atau tidak masuk kepada subjek pajak. Perwakilan pejabat organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dan bukan warga negara Indonesia. Ini juga tidak wajib atau bukan subjek pajak karena tidak memperoleh penghasilan dari negara Indonesia. Itu anak-anak ya. Tadi yang masuk subjek pajak sudah Ibu jelaskan. Sekarang yang tidak masuk subjek pajak ada 4 yang tidak wajib atau yang bukan subjek pajak yang harus menyetorkan penghasilannya kepada negara. Bisa kalian tulis, bisa kalian pahami di situ supaya kalian mengerti siapa saja yang masuk kepada subjek pajak maupun objek pajak yang dikenai pada pajak penghasilan. Berikutnya nanti setelah kepada PPH atau pajak penghasilan, kita akan membahas mengenai PPN atau pajak penambahan nilai, pajak tontonan. Antara lain seperti itu. PPN, pajak penambahan nilai, akan diberikan contoh misalnya pada waktu kalian misalnya makan di rumah makan. Misalnya anak-anak sekarang kerap nongkrong misalnya di McD, Burger King, di tempat-tempat seperti itu ya, itu pasti ada PPN-nya. Kalian makan di situ kena pajak penambahan nilai. Misalnya habisnya 100.000, ada PPN 10%, berarti kalian wajib membayar 100.000 ditambah 10%-nya dari 100.000, berarti 10.000. Berarti yang harus terbayarkan 110.000. Itu contoh PPN. Apabila kalian makan di tempat-tempat yang sudah kena pajak, itu contoh PPN. Kalau pajak penghasilan disesuaikan dengan penghasilan yang kita terima. Jadi setiap orang pajak yang disetor kepada negara tidak sama. Kemudian contoh pajak tontonan. Pajak tontonan misalnya kalian melihat apa istilahnya ya, dermolem, apa pasar yang dibuka di tempat-tempat hiburan rakyat ya, hiburan rakyat yang dibuka secara apa istilahnya di tempat-tempat yang berpindah-pindah. Itu pun juga ada pajak tontonan. Di mana pajak tontonan itu diberikan? Di karcis yang kalian beli. Kalian masuk, diberi karcis, berapa rupiah harganya karcis, itu dimasukkan pajak tontonan di situ. Kalian melihat film di gedung bioskop, itu juga ada pajak tontonannya. Itu sekilas yang kalian bisa pahami dari pajak-pajak yang dibebankan oleh negara. Selain pajak yang lain nanti kita bahas berikutnya yang harus kita patuhi, karena kita sebagai warga negara harus patuh terhadap pajak. Pajak juga untuk kemajuan suatu negara. Begitu ya anak-anakku, ini sekilas saja, hanya sekilas ulasan mengenai pajak. Tolong materi yang Ibu berikan kalian ambil intisarinya,
kalian tulis di buku supaya kalian pahami, untuk kalian pelajari. Apabila nanti di dalam pembahasan berikutnya ada soal-soal, kalian bisa untuk mengerjakan. Terima kasih atas pembahasan hari ini. Sampai kepada pajak penghasilan. Berikutnya kita akan bertemu kembali dengan pembahasan pembelajaran yang berikutnya. Jaga kesehatan kalian supaya kita tetap sehat. Tuhan selalu beserta kita.